Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran pagi ini adalah tentang akhlak, yaitu ar-rifqu. Mana rifqi lugatan wastilahan. Mana rifqi lugatan, ar-rifqu diddul anfi. Rifqun lawan kata dari galak. Jadi tidak galak lawannya. Ramah, lembut, halus, sejuk. Nah itu ya pengertian bahasanya. Mana rifqi istilahan. Qala Ibnu Hajar fi ta'rifi rifqi huwa linul janib. Sikap lembut bil qauli dalam perkataan, wal fi'li dan tindakan, wal akhdhi bil ashal dan sifatnya responsif, mengambil cara yang lebih mudah. Pesan-pesan ayat tentang rifqun. Pertama, surat Al-Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmati minallah, karena rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lembut pada mereka. Walau kunta fadhan, jika kamu keras, ghalidhal qalbi, kasar hatinya, lan faddu min haulik, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan istighfarkanlah untuk mereka. Wasyawirhum, dan ajaklah mereka bermusyawarah fil amri, dalam urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika kamu sudah azam maka tawakallah pada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, menyukai orang-orang yang bertawakal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ya, Asy-Syu'ara ayat 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu kepada orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Ini adalah kata kiasan untuk rendah hati ya. Begitu juga Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun dalam surat 20 ayat 43-44. Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berangkatlah kalian menemui Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Maka katakanlah kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lembut. Nah ini, meskipun Fir'aun itu sudah dikenal sebagai tokoh otoriter, kasar, diktator, tapi untuk menghadapi beliau tetap menggunakan tata krama. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Ya, itu dalam ayat-ayat Quran yang mengarahkan kita selaku umat Islam untuk ramah. Yang kedua, dalam sunnah Rasulullah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat anna yahuda atawun nabiyya. Suatu saat orang Yahudi datang pada Rasulullah. Faqalu, lalu mereka berkata assalamu alaikum. Nah, orang Yahudi ini mengucapkan tanpa lam. Ya, kalau tanpa lam, kalau ada lam assalamu alaikum. Tapi lamnya nggak ada, maknanya berubah. Salam itu damai, selamat kalau ada lamnya. Tapi kalau nggak ada lamnya itu racun, mampus. Semoga kamu mampus, begitu kalau bahasa Betawinya. Maka Aisyah menjawab, alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballah alaikum. Nah, jadi Aisyah itu menjawabnya 3. Orang Yahudi mengucapkan 1, assalamualaikum, dijawab oleh Aisyah 3. Alaikum 1, wa la'anakumullah, semoga Allah melaknat kalian, wa ghadiballah, semoga Allah memurkai kalian. Qala, Rasulullah merespon, mahlan ya Aisyah, jangan begitu Aisyah, ya. Alaika birifki, hendaklah kamu lembut. Wa iyyaka wal anfa wal fuhsya, jauhilah sikap galak, kasar. Qalat, Aisyah menjawab, awalam tasma' maqalu, mungkin Anda tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Nah, dikira oleh Aisyah Rasulullah pendengarannya kurang karena saru kan, jadi mengucapkan assalamualaikum, takutnya kedengaran oleh Rasulullah assalamualaikum. Lalu Rasulullah menjawab lagi, awalam tasma'i ma qultu, kamu tidak dengar apa yang aku ucapkan? Ya, radattu alaihim fayustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiyya. Saya sudah menjawab waalaikum, cukup, karena dia jawabnya 1, ya, melontarkan salam 1, kita juga jawabnya 1, waalaikum. Tapi Rasulullah nggak menyebut sam, alaikum, semoga kamu juga begitu, tapi nggak disebut samnya, gitu. Karena khawatir, ya, aku sudah menjawab nanti dikabulkan untukku, aku nggak apa-apa, malah mereka yang akan dapat. Asal tadi, ya, kalau kita dilontarkan kata-kata yang tidak nyaman, kita jawab dengan redaksi yang sama. Mampus kamu, nah, itu harusnya begitu. Tapi kalau kamu mampus, laknat, nggak beruntung, sialan, nah itu nambahnya banyak. Biasanya orang cenderung membalas itu lebih. Nah, itu tidak boleh, oleh Rasulullah dilarang. Dari Jarir radhiyallahu anhu anin Nabi, may yaharramu rifqa yuhramul khair. Barang siapa yang dinihilkan dari sikap lembut, maka dia dinihilkan dari kebaikan. Jadi orang yang tidak lembut maka jauh dari kebaikan.
Sebenarnya orang berbuat kasar itu menurut psikologi itu karena ketakutan. Ya, kita contohnya marah sama anak karena kita takut apa yang dilakukan oleh anak itu berakibat fatal. Maka kita marah. Jadi marah itu berasal dari ketakutan sebenarnya. Maka kita dididik oleh Islam untuk tenang, jangan panik menghadapi sesuatu, jangan panik. Tanpa izin Allah, sesuatu tidak akan terjadi. Tapi kita harus ikhtiar sebelum terjadi. Nah, kalau sudah terjadi baru kita evaluasi. Jadi terhadap sesuatu yang belum terjadi, sikap kita ikhtiar. Terhadap sesuatu yang sudah terjadi, kita evaluasi. Karena kita adalah menjadi pelajar seumur hidup, apapun yang terjadi pada kita, sudah terjadi, kita pelajari. Sukses apa gagal? Kalau sukses, ditingkatkan. Kalau gagal, ditinggalkan. Begitu cara kita menghadapi hidup. Yani anal insan idza hurima rifqa fil umur fi ma yatasarraf fihi li nafsi wa fi ma yatasarraf fihi ma ghairihi fa innahu yahramul khaira kullah. Artinya manusia kalau tidak bersikap lembut dalam segala urusan, artinya tidak panik ya. Yang membuat orang kasar itu kan panik ya. Maka dia akan dijauhkan dari kebaikan. Fima yatasarrafa fi, pada apa-apa yang dia lakukan. Fa idza tasarrafal insan bil anfi wasyiddah fa inna yamul khair fima fa'ala wa hadza syai'un mujarrab wa musyahad. Dan ini sangat mujarab kata pengarang. Kalau kita sikapi orang itu dengan kasar, maka kita tidak akan dihampiri oleh kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau orang kasar pada kita, kita hadapi dengan kelembutan, nanti lama-lama dia minta maaf. Tapi kalau dia kasar, kita kasar, dia nggak akan mendekat. Ya, singkatnya kita diminta untuk memperhitungkan teman, menghargai teman. Teman itu sangat berharga. Jangan sampai karena sikap bodoh kita, maka semakin hari teman kita semakin kurang. Ya, kalau kita punya teman banyak, hidup kita senang, hidup kita pasti gampang, mau apa-apa gampang, karena kita kenalannya banyak. Kalau ini kita terapkan betul-betul umat Islam dengan umat Islam, ya, wah itu akan terbangun kekuatan yang dahsyat. Sehingga Rasulullah menyatakan, ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat 47 ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu sikap pokok umat Islam. Orang yang bersamamu asyidda, sangat tegas kepada orang kafir, pada kekafiran, tapi lembut kepada sesama, ruhama, ramah. Ya, kita kadang-kadang terbalik, sama teman sendiri kasar, tapi menggandeng orang lain. Ya, tidak menghargai teman sendiri. Diceritakan oleh Aisyah, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti. Aku pernah mendengar Rasulullah menyatakan di rumahku, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapapun yang mengurusi urusan umatku, maka dia mempersulit umat, maka tolong persulitlah dia. Ini doa Rasulullah. Siapapun yang menjadi pemimpin umat, lalu dia mempersulit rakyatnya, maka persulitlah hidupnya. Waman waliya min amri ummati syai'an, dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku sesuatu, farfiq bihim, lalu dia lembut kepada mereka, farfaq bihim, farfuq bihim, maka lembutlah padanya. Ya, ini doa umum Rasulullah untuk pemimpin-pemimpin umat. Yang kasar terhadap umat, kasarilah dia. Yang lembut terhadap umat, lembutlah padanya.
Wa qad yazunnu ba'dun nas anna mana rifqan ta'tiyalin nas ala ma yashtahun wa yuridun. Sebagian orang mengira sikap rifqun ini ya menuruti apa kemauan orang dan apa yang mereka inginkan. Walaisal amru kadzalik, bukan begitu. Bali rifqu antasira bin nas hasba awamirillah. Tetapi yang benar adalah rifqun ini menjalani syariat yang sesuai dengan Islam kita dukung. Yang enggak sesuai kita tidak dukung. Ya, jadi patokannya adalah kembali kepada kitabullah dan sunnatur rasulih. Fa innaka tadkhulu fi tarfi tsani minal hadis wa huwa du'a alaik. Wa anha, dan diriwayatkan juga dari Aisyah anin nabi, dari nabi, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanahu, bahwa sikap rifqun, sikap lembut, tidak ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan berhias. Maksudnya tidak ada sikap ramah pada suatu hal, pasti sesuatu itu jadi terhias. Ya, artinya terhias oleh sikap rifqun. Karena memang akhlak itu adalah hias, ya, hiasan. Jadi kalau kita menjadi muslim tidak berakhlak, maka kita tidak akan terlihat baik, seperti sebuah benda yang nggak bagus dilihat gitu, tidak artistik. Ya, jadi akhlak itu adalah seni bergaul. Pokok akhlak itu ada 4 pokok dari akhlak. Pokok dasarnya ada 2. Pertama akhlak kepada Allah, kepada Khalik, dan akhlak kepada sesama. Akhlak kepada Allah pertama adalah tanfidz, tasdiq, membenarkan seluruh yang berasal dari Allah. Yang kedua adalah tanfidz, menjalankannya, mengamalkannya. Yang ketiga adalah ridha wal qabul bi aqdarillah, ridha dan nerima takdir Allah. Takdir Allah ada 2, ada yang mulaim, ada yang mu'lim. Takdir yang menyenangkan kita pasti terima. Kita pengen pinter dikasih pinter, kita kepengen cakep dikasih cakep, kita kepengen lancar dikasih lancar. Tapi sebaliknya ada takdir yang menyakitkan. Pengen sehat malah bengek, pengen kaya malah melarat, malah bangkrut, pengen lancar seret terus, gitu kan? Nah, ini kita harus sabar. Itu akhlak kepada Khalik. Akhlak kepada sesama manusia ada 4 pokoknya. 1, kaful adza, jangan mengganggu. Jangan mengganggu, membebaskan gangguan. Sehingga termasuk di dalamnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu pengguna jalan. Ya, kalau kita melihat duri, melihat paku, kita singkirkan. Yang kedua adalah bazlun naza, menawarkan bantuan. Apa yang kita bisa bantu untuk meringankan penderitaan teman-teman kita atau mengurangi bebannya. Jadi kalau ada orang kita lihat sedang membawa barang keberatan, kita bawain. Tapi jangan di pasar, kalau di pasar pasti marah. Sini belanjanya tak bawain, marah dia kalau nggak kenal-kenal banget. Yang ketiga adalah tolakul wajhi, wajah yang sumringah. Menghadapi teman itu wajah kita berseri-seri, jangan perangat-perengut. Dosa apa orang lain itu sampai diperengutin? Anda dengan masalah Anda, kalau kita punya masalah kita perengut karena tidak terpecahkan. Tapi jangan tularkan sama orang lain. Kalau ketemu kita tetap sumringah. Sebab kalau kita ketemu teman wajah kita merengut, dia curiga, berprasangka, kenapa ya ketemu saya merengut, padahal dia merengut sendiri.
Maksudnya dia menghadapi masalah nggak ada kaitan dengan orang lain, tapi kebetulan dilihat orang. Coba aja kalau nggak percaya, saudara ketemu dengan teman merengut, padahal dia lagi ada masalah, pasti akan menimbulkan prasangka. Oh kenapa ketemu saya merengut? Yang keempat, terakhir, akhlak kepada sesama adalah as-sabru 'alal adza, sabar dalam menghadapi pergaulan. Saat kita bergaul, boleh jadi teman kita itu tidak sesuai dengan kita, kata-katanya, tindakannya. Boleh jadi kita nggak cocok sama omongannya, maka kita diminta sabar. Jadi bukan berarti kita menghindari pergaulan, tetap bergaul, perbaikilah kualitas pergaulan, jangan meninggalkan majlis. Supaya kita bisa bersih, kita nggak mau bergaul, itu salah. Ya, dengan bergaul, mudah-mudahan kontribusi kita itu bisa merubah keadaan. Pendapat-pendapat ulama tentang rifqun. Balagha Umar bin Khattab radhiyallahu anna jama'atan min ra'iyati ishtaqu min ummalihi. Suatu saat diriwayatkan di zaman Umar bin Khattab, rakyatnya mengeluh karena perlakuan dari pimpinan-pimpinan. Rakyatnya mengeluh. Lalu Umar pun mengumpulkan mereka, baik mengumpulkan bawahannya dan rakyatnya. Lalu beliau berpidato, ayyuhar ra'iyah, wahai rakyatku, innalana alaikum haqqan, kami punya hak atas kalian. Artinya kalian punya kewajiban terhadap pemimpin. Apa itu? An-nasihah bil ghaibi, senantiasa mendukung. An-nasihat ya, proaktif walaupun ghaib, maksudnya nggak berhadapan, tetap mendukung. Wal mu'awana alal khair, dan menolong kebaikan. Ayyuhar ru'at, giliran kepada pemimpin, pegawai-pegawainya, Umar berpidato, wahai para pemimpin, innali ra'iyya alaikum haqqan, rakyat juga punya hak yang wajib kalian tunaikan. Apa itu? Fa'lamu, ketahuilah, annahu la syai'a ahabba ilallah wa la a'azza min hilmin imamin wa rifqihi. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai dan lebih berharga di sisi Allah melebihi sikap hilmun. Hilmun itu adalah kemampuan untuk menjaga diri saat di puncak kemarahan. Marah dalam bahasa Arab namanya ghadab, puncaknya namanya ghaidh. Akan ada tuh wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah saat di puncaknya. Marah itu sendiri timbul karena kebencian. Kita benci, nah, maka itu gejalanya marah. Ya, marah itu timbul karena benci. Benci hal ini terjadi, nah, maka di gejalanya marah. Puncak marah itu namanya ghaidhun. Kalau kita bisa menahan diri, tidak melampiaskan saat di puncak kemarahan, maka kita mendapat titel dari Allah Subhanahu wa taala namanya Halim. Tuh. Tapi kalau marah biasa namanya sabar. Sabar. Tapi puncak kemarahan bisa ditahan, kita dapat gelar Al-Halim. Innahu awwabun halim. Allah memuji Nabi Ibrahim sebagai sosok yang awwah, suka bertobat, halim, dan kesabarannya sangat tinggi. Nah itu ya. Jadi Umar pernah mengumpulkan, karena ada komplain dari rakyat, dikumpulkan dalam sebuah perhelatan, lalu diberi nasihat kepada pemimpin, kepada masyarakat. Dia mengatakan, pemimpinmu ini punya hak untuk ditaati selama mereka benar. Kepada rakyat, kepada pemimpin, Umar memberi nasihat, tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah melebihi sikap sabar.
Karena yang diurus banyak, tingkah lakunya model-model, ya, nggak mungkin sama dengan kita. Jadi seorang pemimpin menganggap pimpinannya itu seperti anak. Harus begitu, dihadapi dengan kasih sayang. Jangan dihadapi seperti musuh. Saya persulit pokoknya, saya bikin sengsara. Itu nggak boleh. Harus dibuat nyaman, dibuat mereka tersenyum, dibuat mereka sejahtera. Apa saja caranya, ya, dibuat supaya mereka hidup gemah ripah loh jinawi. Nah, jangan sampai utangnya numpuk, sebab utang itu siang jadi pikiran, malam jadi lamunan. Nah, ya, kalau bisa jangan utang. Lebih baik hidup sederhana tanpa utang daripada hidup mewah tapi utang di mana-mana. Kalau sekarang belum bisa meninggalkan utang, mulai dari sedikit demi sedikit, kurangilah hutang. Nah, jangan sampai berkelanjutan. Kemudian diriwayatkan anak Amr bin As kata bila Muawiyah yu'atibuhu. Amr bin As sebagai seorang gubernur, ya, menulis surat kepada pimpinan Muawiyah. Nah, Muawiyah ini pimpinannya. Dia mencela karena pimpinannya ini kendor. Kalau mengambil tindakan kendor, udah kejadian di mana-mana diem aja, nggak komen, nggak apa. Kendor amat sih. Nah, nggak taunya sikapnya sikap ta'ani, sikap pelan. Perhitungannya itu sangat tepat. Jangan sampai salah memutuskan, nanti akan ada pihak-pihak yang menyesal. Dipikir-pikir dulu, gitu kan? Kata Muawiyah menjawab, fa inna tafahum fil khair ziyadatu rusyin. Maka memahami kabar itu adalah tambahan kecerdasan. Wa innar rasyid man rasyada anil ajala. Orang yang cerdas adalah orang yang cerdas mengatasi sikap terburu-buru. Sembrono, ya. Jadi sembrono ini ada kaitannya keburu-buru memutuskan. Tidak, perhitungannya kurang matang. Wan Urwah bin Zubair kana yaqala rifqu rasul hikmah. Kata Urwah bin Zubair, rifqu, sikap ramah, adalah bibit dari hikmah, induk dari hikmah. Jadi kalau mengatasi masalah, kita harus perhitungkan baik-baik. Jangan sampai karena terburu-buru memutuskan, nanti akan menyesal. Apa manfaat dari sikap rifqun? Sebagai berikut. Ini di sini dicatat setidaknya ada 12. Ya, manfaat dari sikap ramah, sikap halus. Pertama, tariqun musilun ila jannah. Jalan ke surga. Karena kita ramah pada setiap orang, jadi orang tidak jauh dari kita. Ketemu dengan kita merasa senang. Itu ramah, ya. Jadi saudara-saudara, berdasarkan fakta sejarah, banyak orang masuk Islam itu bukan karena kebenaran Islam, bukan. Tapi karena akhlak. Bahwa Islam benar, iya, tapi maksudnya pandangan pertama orang tertarik Islam itu bukan karena benar enggaknya, tapi karena akhlak umat Islam. Ya, jadi karena umat Islam berakhlak, mereka tertarik. Nah, baru setelah itu mereka meneliti. Nah, itu fakta sejarah, kebanyakan orang masuk Islam itu karena melihat akhlak umat Islam. Di zaman Rasul, ya, kalau sekarang nggak tahu nih. Yang kedua, dalilu kamalil iman, merupakan petunjuk bahwa seseorang itu imannya sempurna, wa husnul Islam, dan Islamnya baik. Jadi ada kaitannya dengan keislaman seseorang. Yang ketiga, yusmiru mahabbatallah wa mahabbatan nas, akan memberi dampak cinta Allah dan cinta manusia. Jadi dengan bersikap ramah, kita merebut cinta Allah dan cinta manusia. Ya, karena ramah,
pelanggan menjadi betah ngobrol lama-lama tuh, ya, dengan penjualnya. Tapi kalau kita galak, baru datang aja udah ngelihat, oh udah males ini, wajahnya begitu, perangat perengut, nah, maka harus ramah. Ya, itu satu tips yang sangat baik untuk frontliner, orang yang langsung bertemu dengan pelanggan, ya. Nah, itu gara-gara ramah. Yang keempat, yunammi ruhal mahabbah wa ta'awun bainan nas, akan membangkitkan solidaritas. Membangkitkan solidaritas, keramahan itu, ya. Yang keempat, yang kelima, dalilun ala salahil abdi wa husni khalqihi, merupakan dalil kesalehan seorang hamba. Jadi saleh tidaknya seorang hamba itu ramah, jangan galak, ya. Ini akan membuat orang tertarik. Oh, kenapa orang ini sih bisa berakhlak? Karena ajaran Islam. Ini yang sering belum begitu terap pada orang-orang yang bermanhaj salafus salih. Mereka kurang ramah. Ya, udah penampilannya beda sama orang lain kan, pakaiannya cingkrang, jenggotnya panjang, kan menakutkan, itu udah beda. Sana mah klimis, ya, kainnya ngelewer. Nah, ini perangat, jadi bingung tuh orang melihatnya. Nah, kita itu harus menjadi seorang pedagang lah. Makanya Allah sering menggunakan hal adullukum ala tijarah. Maukah aku tunjukkan perdagangan tunjikum min azabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Diibaratkan dengan berdagang. Kita selaku pedagang itu harus ramah supaya pelanggannya nambah. Ya. Kalau di zaman dulu perang 1 lawan 2 minimal. Idealnya 1 lawan 10. Kalau di masa kita sekarang tidak lagi perang, masa normal, maka diganti dengan menarik orang, mempengaruhi orang supaya sadar. Minimal seumur hidup 2 orang. Bisa nggak kita menyadarkan orang hanya 2 saja minimal, idealnya 10. Jadi kita menjadi market, ya, nawarin orang, kan nggak pernah ngajak kita. Kalau mau sepedaan mengajak, yuk sepedaan yuk. Giliran ngaji nggak pernah ngajak, yuk ngaji sana, dapat pahalanya banyak. Harusnya begitu, sama aja. Terserah dia mau ngikut apa enggak, yang penting kita sudah niat, kita dapat pahala di sisi Allah. Walaupun salah, jamaah tabligh juga bikin kesel tuh. Karena dia rajin kalau mau sholat itu berkunjung ke rumah-rumah penduduk. Di jalanan menuju masjid ada tempat ini, semacam tempat ronda lah. Orang-orang pada judi di situ. Dia lewat mau ke masjid, nasihatin, saudara-saudara, Bapak Islam, iya Islam. Lagi main begini tuh, Islam. Ini jam berapa sekarang? Sudah mau asar, mau zuhur ini. Ayo kita sholat. Sholat itu wajib. Nasihati pakai dalil-dalil. Sana mau udah duluan aja sana. Nanti Bapak nyusul ya, ingat. Tuh. Jadi cerita ya. Walaupun mereka nggak seluruhnya benar, tapi itu begitu, dia ngotot. Udah aja sholat. Nanti pulang, Bapak kok masih asik? Sholat sudah dijalankan. Ayo ingat sholat. Ayo sholat. Sholat 5 waktu wajib buat kaum muslim. Nanti ketemu asar begitu lagi. Lama-lama mereka bubar. Jadi kemungkaran itu bisa bubar dengan cara begitu. Walaupun mereka juga nggak sholat, tapi paling tidak berhenti mainnya itu. Menurut saya itu suatu keberanian. Kita nggak berani.
Seharusnya kan kita begitu. Nah, ini kalau ada muslim diancam. Apa janji Allah kalau kita berhasil ya merekrut orang, maka pahala yang diamalkan orang itu akan kita dapati nilainya sama. Ini besar pahalanya. Sehingga jumlah umat yang sadar semakin banyak. Jangan kita egois, bener sendiri aja, nggak pernah ngajak-ngajak. Ajak dong. Ya, kalau di negeri-negeri minoritas berani benar itu, di tengah jalan, di mal-mal itu, banyak juga yang ikut ya, sadar. Nah, kita belum ngajak. Jadi jangan sampai nanti kita ditegur oleh Allah atau mereka menggugat kita karena saya nggak tahu, nggak diajak. Kita lanjutkan. Ini kalau menurut faedahnya banyak. Apa-apa saja bentuk-bentuk ramah ya kepada pihak tertentu. Pertama, ramah atau rifqun, lembut pada diri sendiri, pada diri kita sendiri. Jadi diri kita ini harus dilayani. Diri kita punya hak ya. Caranya bagaimana? Al-muslim la yuhammilu nafsahu minal ibadat ma la tutiqu. Kita jangan memaksakan diri beribadat sesuatu yang kita tidak mampu. Contohnya kita memaksakan diri untuk meraih Lailatul Qadar, nggak pulang-pulang, makan juga dibatasin, minum dibatasin, akhirnya jatuh sakit. Alih-alih dapat Lailatul Qadar, malah Ramadannya nggak sempurna. Itu tidak boleh, memforsir diri ya. Jadi yang paling tahu tentang diri kita ya kita. Kalau kuat jalankan, kalau nggak kuat jangan. Setinggi-tingginya hukum untuk mencari Lailatul itikaf, hukum itikaf itu sunnah bukan wajib. Jangan sampai ya karena kita mengejar yang sunnah, yang wajib tidak terjalankan. Gara-gara mengejar itikaf, tubuh kita nggak kuat, sakit, malah Ramadannya nggak bisa jangkep, bolong. Nah, ini salah. Nah, itu bagi yang kuat. Yang sudah kuat, ya saya kuat, nah, boleh. Yang menilai kuat nggak siapa? Ya diri kita sendiri. Satu saat Rasulullah menyatakan innad dina yusrun wala yushadad din ahadun illa ghalaba. Tidak ada yang mempersulit agama seseorang ya. Tidak ada seseorang yang mempersulit agama kecuali dia akan kalah. Kalau saudara mau komplit nggak akan selesai. Jadi maksudnya tidak ada satupun umat Islam yang akan sempurna. Islam, Muslim kamil itu tidak pernah ada. Sebab tidak ada sempurnanya. Kalau kita mau diforsir, wah sampai kapanpun juga nggak akan selesai. Ada lagi. Maka satu saat seorang sahabat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya orang yang kuat, apa saja yang saya harus jalankan? Puasa bagaimana puasa? Ya puasa yang wajib itu Ramadan, kuat saya. Udah Senin Kemis lebih, Ayyamul Bid lebih, terus saja dituntut. Bagaimana kalau saben hari? Jangan. Kata Rasulullah janganlah kau minta sekarang saat sehat. Nanti satu saat kamu tidak sehat, kamu akan menyesali apa yang kamu minta. Nah, satu saat yang nanya ini diberi oleh Allah usia lanjut, bener aja dia nggak kuat. Waduh, untung aja saya dulu nggak menyanggupi lebih dari kemampuan saya. Bener kata Rasulullah. Lagi kuat, kita kadang-kadang nggak mikir bahwa suatu saat kita sakit, suatu saat kita lemah. Maka kita kira-kira. Ya, kalau ibadah itu kira-kira, jangan membebani sesuatu yang kita tidak mampu. Ya, sebab ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Satu saat diceritakan seorang wanita, ya, itu tidak pernah tidur malam.
ibadah terus. Lalu dikunjungi oleh Rasulullah. Rasulullah lalu mengatakan, khudhu minal amal matutiqun. Jalankanlah amal sesuai dengan kemampuanmu. Jangan memforsir. Ya, jadi jangan sampai membuat kita sakit gara-gara amal. Bukankah Rasulullah Allah menyatakan dalam tentang puasa ya, wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Jika kamu sakit atau kamu dalam perjalanan, silahkan berbuka, asal nanti diganti di hari yang lain. Jadi puasa itu bukan untuk membuat orang sakit, justru sehat. Ya, terbukti orang yang puasa itu sehat, sebab nanti di waktu tertentu tubuh kita kosong, perut kita kosong, sehingga sel-sel tubuh itu yang mati akan dimakan. Dia akan memakan sel-sel tubuh yang mati. Nah, karena itu kita akan sehat. Apa istilahnya, limbah-limbahnya akan hilang, bersih jadinya. Sebab pencernaan kita ini kalau nggak puasa kan nggak pernah istirahat. Ya, istilah mesin itu overhaul. Overhaulnya itu saat kita puasa, itu pun hanya berapa jam. Setelah kita makan ini pencernaan terus bergerak sampai berapa jam. Mungkin sekitar jam 2 kalau kita puasa. Maka pencernaan akan istirahat, sehingga akan kembali segar. Nah, begitu ya. Yang kedua, arifku ma'an nas amatan, ramah kepada semua orang. Ini adalah jurus jitu untuk memperbanyak pelanggan sebenarnya. Ya, jadi kita sebenarnya walaupun kita nggak jualan, kita diminta untuk berteman kepada semua orang. Berteman lebih banyak untungnya daripada bermusuhan. Bermusuhan tuh bikin ruwet. Ketemu orangnya juga nggak mau ketemu, kita kelihatan mukanya menghindar. Kan mencari jalan lain itu lebih jauh. Ya, aturan kalau kita kenal mah, rumah dia jalan tembus, ya masuk rumah saya aja, malah begitu nantinya. Tuh. Jadi kita diberi jurus itu supaya banyak teman. Jadi satu musuh itu cukup bermasalah, 1000 teman masih kurang. Yang ketiga, arifku birra'iyah, lembut terhadap rakyat, kepada anak buah. Nah, jangan galak-galak. Ya, kalau kita kepengen jadi bos galak, yang penting gajinya tepat waktu. Sebab saya sudah melakukan survei, ada karyawan-karyawan yang getol banget, nggak mau pindah. Kenapa? Karena dia tepat waktu. Jadi bos-bos itu pernah ngumpul. Mereka cerita, karena di satu perusahaan yang dipimpin oleh si A ini, bos si A ini, itu pada keluar. Kalau si B nggak keluar. Lalu dia ngumpul, dia curhat gitu. Kenapa ya? Lu telat nggak kalau ngasih gaji? Iya. Lu mah payah sih, udah naik juga enggak, telat juga. Nah, itu yang penting jangan telat. Kalau kita mau galak, harus diimbangi dengan dermawan. Jadi dia mikir mau keluar. Galak sih galak, cuman dia orang yang baik gitu. Kata-katanya kadang kotor, kata-kata binatang keluar. Tapi kenapa kamu masih kerja di situ? Orangnya baik. Tuh, nah kita udah galak, ya kasar, nah itu fadzan ghalidhal qalbi, nah, itu payah itu. Makanya banyak umat Islam yang seneng bosnya itu bukan Islam. Kenapa sih? Kan lebih senang harusnya bosnya orang Islam. Karena itu kebanyakan umat Islam kalau jadi bos pelit. Itu yang saya teliti itu. Kenapa kamu kok suka bosnya bukan Islam sih? Getol banget tuh. Padahal omongannya kasar. Karena dia baik. Nah, itu. Ya, jadi umat ini mendukung. Nah,
Maka kita selaku umat Islam harus baik, sopan. Kalau bisa dua-duanya, namanya karim. Orang Arab menamai karim itu kalau orang itu loman, nggak pelit. Ya, jadi kepada bawahan. Rasulullah menyatakan inna syarrar ru'at al-hutamah. Sesungguhnya seburuk-buruk pimpinan adalah hutamah. Apa hutamah itu? Hutamah itu diartikan dengan adalah pegawai yang tidak nyaman. Ya, pegawainya kerjanya jadi nggak nyaman. Itu pemimpin yang paling buruk. Ya, jadi kalau dia hadir, karyawannya dibuat nggak nyaman. Nah, dan masih banyak lagi. Demikianlah kajian tentang akhlak. Saya akan lanjutkan tentang nasihat dari Syekh Utsaimin tentang taubat. Karena salah satu hal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah bulan taubat. Bagaimana nasihat Syekh Utsaimin tentang taubat? Ikhwani, ikhtamu syahra Ramadan bitaubat. Saudara-saudara, ya, lengkapilah bulan Ramadan dengan taubat. Min ma'asihi, dari maksiat kepadanya, wal inaba ilaihi, bi fi'li ma yurdihi, dengan melakukan apa yang diridhoi. Nah, dengan melakukan apa yang diridhoi. Bagaimana kita mau tobat kalau kita nggak tahu mana yang diridhoi, mana yang enggak? Ukurannya jangan ukuran manusia, karena apa yang diridhoi Allah belum tentu diridhoi manusia. Jadi maksudnya tanpa ilmu mana tahu kita mana yang disukai Allah, mana yang tidak. Jadi mau tobat juga susah. Fani insan la yakhlu minal khata wa taksir, karena setiap manusia tidak akan lepas dari kekeliruan dan kekurangan. Wa kullu bani adam khata'un, dan semua anak Adam sifat asalnya dua, mudah lupa, gampang tergoda. Nah, itu sifat asli manusia begitu. Karena itu kemungkinan salah itu besar. Ya. Waqad hassan Nabi fi khitabihi ala istighfarillah. Rasulullah berkali-kali menganjurkan kita untuk istighfar. Antara lain surat 11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, summa tubu ilaihi, dan bertobatlah kepada Allah. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma, nanti Allah akan memberikan kesenangan. Insya Allah kalau kita menjadi manusia-manusia yang bertobat, kalaupun takdirnya mestinya musibah, Allah akan ringankan. Ya, contohnya Krakatau itu menurut ilmu sudah saatnya harus meletus karena udah 100 tahun. Mungkin ditahan oleh Allah karena kesalehan di antara kita. Maka kita harus pertahankan kalau kita mau tetap tinggal di dunia. Ya kan? Kalau masih pengen hidup, tobatlah pada Allah. Nanti Allah akan, paling tidak kalaupun ditakdirkan kena musibah, akan diringankan. Mungkin kita udah larian duluan, kita sudah dievakuasi, mungkin begitu. Karena Allah Maha tahu ya. Kalau menurut ilmu sudah seharusnya meletus karena sudah 100 tahun. Ya, tapi masih ditahan-tahan oleh Allah. Mudah-mudahan karena itu ada di antara kita yang kesalehannya diterima. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Surat 41 ayat 6. Kita diminta untuk istiqamah dan istighfar kepadanya. Itu tentang ayat-ayat banyak. Kemudian hadis-hadis. Suatu saat Rasulullah berpidato, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu. Wahai manusia, saudara-saudara, bertobatlah pada Allah dan istighfarlah kepadanya.
Ya, kita diminta di sela-sela kita itikaf, redaksi yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Apa tuh doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun. Mengapa menggunakan kata afuwun, bukan tawwabun, bukan ghafurun? Karena afwu adalah pemaafan dengan dihapus. Tapi kalau ghafur, mengampuni, rekamannya masih ada, catatannya masih ada. Nah, yang kita minta kepada Allah ini fa'fu anni. Kita dimaafkan seakan-akan tidak pernah terjadi. Ya, seperti kalwalat wa umuhu, ya. Jadi seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kita dihapus sama sekali. Jadi kalau ada pengampunan yang tetap ada catatannya, ya, tidak dihapus. Tapi kita minta dosa, kesalahan yang dihapus, seakan-akan kita tidak pernah berbuat. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertobat pada Allah sehari lebih dari 100 kali. 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Dari Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Rasulullah menyatakan, sungguh aku istighfar pada Allah, bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kita kadang-kadang nggak ingat tobat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, tapi tobat itu nggak perlu ada sholat, ya. Saya belum pernah melihat ada sholat tobat sih. Nggak tahu ya teman-teman. Sholat tobat. Ya, tobat itu syarat-syaratnya itu. Pertama ada 4, nanti dijelaskan di sini. Ya, nih. Wa taubat allati amara Allah biha hiya taubatun nasuh allati tastamil ala syara'iti taubah wa hiya khamsah. Syarat taubat ada 5. 1, antakuna khalisatan lillah, ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang kedua, ayyakuna dadiman hazinan, nyesel, adanya penyesalan. Ya, yang kedua, yang tadi ikhlas pertama, yang kedua adanya penyesalan. Yang ketiga, ayyaqli'a anil maksiat fauran, menghentikan perbuatan dosanya itu. Jangan tobat sambel, ya kan? Tobat sambel itu pedes-pedes diulang. Itu namanya nggak tobat. Tapi jangan sembarangan, tobat itu nggak bisa sekaligus sebenarnya. Ya, dalam pengalaman nggak bisa sekaligus, harus bertahap. Contohnya orang berhenti merokok, nggak bisa sekaligus. Ya nggak apa-apa, asal terus ditingkatkan, dikecilkan sampai karena rekamannya kan terulang, ya. Nah, tapi kalau bisa sekaligus lebih baik. Yaitu yang 3, ya. Yang keempat, ayyazima ala ya'uda fil mustaqbal, berjanji tidak akan mengulangi. Yang kelima, alla takuna ba'dal intihani waqtil qabuli taubat. Taubat itu dilakukan pada waktunya. Kapan waktunya? Sebelum matahari terbit dari barat. Masih ada waktu, berarti. Masih ada waktu. Itu tobat secara umum. Kalau tobat secara khusus, sebelum sakaratul maut. Nah, ini yang mengerikan. Kalau matahari terbit dari barat, bisa diamati. Ya, seperti sekarang siang, masih dari timur. Alhamdulillah. Tapi kalau kematian, kadang-kadang nggak terduga. Kita nggak bisa pastikan kapan, bukan? Nah, maka tobat harus segera. Nah, dari catatan-catatan ini, saudara, saya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca ada anjuran dari ahli-ahli sholat gitu. Maksudnya disuruh tobat, sholat tobat. Saya belum pernah melihat. Ini di antara 5 syarat ini beliau tidak menganjurkan sholat.
Ya tobat begitu aja syaratnya. Nyesel, berhenti, berjanji tidak akan mengulang, ikhlas, dan tepat waktu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Nabi qala la nazalu taubatu tuqbalu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tobat akan senantiasa diterima sampai nanti terbit matahari dari barat. Ya, terbit dari barat berarti zuhurnya, asarnya sudah ngacak. Sudah acak. Fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi wa qufiyan nasu bil amal. Maka apabila terbit dari barat, maka seluruh hati manusia ditutup. Jadi tidak akan diterima lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang tobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerimanya. Nah, begitu juga kita. Sesalah apapun, sekeliru apapun seseorang, kita harus bersedia memaafkannya. Karena yang sering saya sampaikan, manusia berbeda dengan hewan. Hewan itu kalau udah wataknya begitu, seumur hidup dia akan begitu. Tapi manusia tidak. Manusia adalah titik baliknya. Ya, yang kita nggak tahu titik baliknya kapan. Jadi jahat terus, bandel terus, brengsek terus. Satu saat kok bisa manuver. Itu ada pada manusia. Hewan nggak ada. Contoh-contoh sudah banyak. Tukang sihir Fir'aun. Ya, di akhir hayatnya mereka bertobat. Tapi ada yang terbalik. Bal'an bin Ba'ura, seorang ulama Bani Israel, ingkar di akhir hayatnya, padahal dulunya taat. Contoh lain adalah Qarun. Inna Qarun min qaumi Musa. Tadinya Qarun itu orang baik-baik. Hanya satu kekurangan hidupnya, yaitu hidup miskin. Dia nggak sabar. Kemudian dia minta didoakan oleh Nabi Musa, dia menjadi pengusaha yang sukses. Setelah sukses lupa Allah. Sehingga dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya keberhasilanku ini adalah karena aku, bukan karena Allah. Jadi dia menegasikan peranan Allah. Ini karena saya semua ini. Nah, sudah diaku. Nah, setelah diaku itulah maka Allah menjerumuskan beliau. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Nah, maka Allah benamkan dia bersama hartanya. Ya. Padahal sudah dinasihati oleh Nabi Musa, kondisi sengsara, melarat tapi bersyukur jauh lebih baik daripada kaya kufur. Tapi Qarun berpikiran lain. Lagi susah aja ingat, apalagi senang katanya. Insya Allah lah, itu kan orang lain, saya mah enggak. Nah, tapi ternyata terbukti begitu. Ya, jadi Islam mengajarkan kepada kita orang kaya nggak perlu melarat untuk masuk surga. Pengusaha nggak perlu berhenti usaha untuk masuk surga. Penguasa nggak perlu jadi rakyat jelata untuk masuk surga. Artinya maksudnya kalau dia menjadi penguasa jangan tunggu nanti, jadilah orang soleh waktu itu juga. Penguasa yang saleh, pengusaha yang saleh, gitu ya. Jadi jangan sampai nantilah kalau saya udah pensiun, nantilah kalau saya udah nanti terus. Sementara kita nggak pernah tahu umur kita jauh apa masih udah dekat. Saya mengatakan tidak ada, takutnya saya belum baca. Tapi guru-guru saya memang menganjurkan sholat tobat. Kalau sholat tobat yuk tobat. Kalau lagi kemarau panjang, nggak hujan-hujan, mereka menyelenggarakan sholat tobat. Saya nggak melihat ada tuntunannya. Artinya judulnya sholat tobat itu nggak ada. Itu aja. Yang saya nggak boleh sombong mengatakan nggak ada. Karena siapa tahu belum baca. Yang penting kita tetap menjadi pembelajar. Nah, orang belajar nggak ada salahnya. Ya, kalau
Ternyata ada, ya kan saya belum baca. Tetap benar kan? Orang bodoh adalah orang yang berhenti belajar. Orang pandai adalah orang yang terus-terusan belajar. Orang pandai adalah orang yang bodoh, merasa dirinya bodoh karena itu dia belajar. Orang bodoh adalah yang merasa dirinya pinter, karena itu dia berhenti belajar. Nah, kalau kita terus-terusan belajar, insya Allah, karena kita bertahap, nasibnya kurang beruntung, nggak kuliah-kuliah Al-Azhar, kuliah di pada syekh-syekh S3, hafalnya banyak, kita pas-pasan. Bukan orang Arab pula, baca aja masih kacau gitu. Nah, ya udahlah, tahu diri, belum baca, belum pernah baca. Kalau ada yang sudah bisa baca, kasih tahu saya kan, jadi saya tahu. Saya tidak pernah melihat saran-saran dari syekh mau tobat itu sholat tobat. Nah, seperti ini beliau, ya, mengarang judul tobat, tidak ada perintah sholat 2 rakaat, nggak ada. Jadi yang dia sarankan 5. 1, istighfar pada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, nyesel, berjanji tidak akan mengulangi. Kalau ada hak-hak manusia yang dirugikan, kembaliin. Ngutang bayar, kan? Minjem, kembaliin. Nah, itu taubat. Dan berhenti dari apa yang dia lakukan. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Umat Islam sepanjang dia hidupnya. Surat 6 ayat 81 kalau nggak salah ya. 82 apa ya? Ada begini ayat. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang sudah beriman lalu tidak menodai keimanannya dengan syirik, musyrik. Di situ kata zulmin artinya musyrik. Maka dia mendapat garansi. Amnu itu garansi. Wahum muhtadun, pasti akan ditunjukkan. Cuma ayat ini tidak memberi jaminan kapan. Jadi bagaimana dengan orang yang tidak musyrik tapi dosanya besar? Ya kan di situ hanya dijamin masuk surga. Kapan-kapannya kan nggak diberitahu. Ya entarlah belakangan, yang duluan yang soleh gitu. Orang dosanya banyak, tapi dia nggak pernah musyrik. Maksudnya nggak musyrik itu tetap menganggap Islam agama yang benar, Allah Tuhan dia, Muhammad nabinya, tetap konsekuen itu. Dia tidak pernah split ya, tidak pernah terpecah akidahnya, pasti masuk surga. Cuma kapan-kapannya nggak dijamin. Jadi pasti beda dong nasibnya dengan orang yang nggak musyrik tapi amalnya banyak kan? Amal solehnya banyak, udah nggak musyrik, amal solehnya banyak, dermanya banyak, sodakonya banyak, itu duluan. Itu Pak ayatnya, surat 6 ayat 81 kan? 82. Surat 6 ayat 82. Orang yang sudah beriman, ya, kemudian dia menjamin imannya tidak bercampur dengan syirik, maka ulaika lahumul amnu. Kan mungkin orang berpikir, masa sih? Kalau Anda masih mengatakan masa sih, buat apa Rasulullah menuntun Abu Thalib dengan la ilaha illallah? Padahal udah tahu dia sakit. Tapi masih dituntun untuk qul ya ammi la ilaha illallah. Katakan pamanku la ilaha illallah. Kalimatan uhajju biha indallah yaumil qiyamah. Kalimat yang enggak banyak, tapi akan aku jadikan pembelaan di hari kiamat. Itu pun tidak dilakukan oleh Abu Thalib, ya sudah, nggak ada ampun. Itu Pak. Jadi, tapi kita nggak boleh GR, ya, karena di sana nggak dijamin kapan-kapannya, ya kan? Karena kalau kita dibakar, ya jangankan sehari lah, kita nginjek puntung rokok aja udah waduh-waduhan. Bagaimana sekujur tubuh kita? Gitu kan? Dijamin sih dijamin. Artinya umat Islam itu tidak akan dibakar seumur abadi, tidak abadi. Sampai-sampai nanti ada hadis, suatu saat Rasulullah inspeksi ke neraka. Lalu terdengar sayup-sayup,
ucapan la ilaha illallah lemah sekali. Maka Rasulullah minta coba dicari di bagian mana itu. Ternyata sudah terbakar gosong. Tapi masih ada kata-kata la ilaha illallah, itu diselamatkan. Tapi dimasukkan dulu di Nahrul Hayat. Ini keterangannya ada di hadis Bukhari. Dibersihkan dulu, udah kinclong baru masuk surga. Tapi kapan-kapannya ini di laundrynya inilah itu yang nggak tahu ya. Nggak tahu lah, pokoknya di sop apa segala gitu. Koplok-koplok atau pakai apa, zat apa gitu, sehingga dia keluar sudah ada cahayanya. Itu Pak keterangannya. Maka kita harus tetap percaya, karena di tengah-tengah di sana di agama lain hanya dengan percaya Yesus disalib dijamin masuk surga. Apaan lu orang Islam, mana jaminannya? Ada ayatnya, ada jaminan. Kita nggak boleh menafikan itu. Kita nggak usah memperberat diri sendiri. Asal tidak musyrik, dia akan masuk surga. Cuman kapan-kapannya itu loh. Itu. Dan itu dibenarkan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalam itu mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Masa sih dengan mengatakan itu masuk surga? Emang dikiranya gampang menutup umur dengan la ilaha illallah? Ya, kadang-kadang orang mau mati udah nggak bisa ngomong, boro-boro mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu Pak. Jadi kita tetap harus berbesar hati, tetap husnudzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapapun dosa kita besar, kita harus tetap berpengharapan. Itu dalilnya Pak. Kalau hadis-hadisnya banyak. Ya maksudnya diharamkan itu haram secara full, secara kekal. Secara kekal, dia tidak akan kekal maksudnya. Bukan haram artinya sejak awal, bukan. Tetap ada prioritas. Mereka yang mati syahid tidak akan dihisab. Itu kan? Orang miskin dihisabnya lebih cepat. Tapi bukan berarti orang miskin mendapat di surganya lebih tinggi, bukan. Orang kaya dihisapnya lebih lama karena bendanya banyak. Punya mobil, punya berapa? 3. 1 dari mana? Kan banyak tuh pertanyaannya. Kalau orang miskin, boro-boro Pak. Sepeda aja nggak punya, ya udah coret. Rumah, boro-boro Pak, ngontrak aja tidurnya di pinggir jalan. Nggak lagi. Kalau kamu rumahnya 3, satu-satu ditanya, kan lama itu. Tapi endingnya belum tentu orang miskin yang lebih tinggi kualitasnya. Itu sama dengan tadi, orang yang menyambut bulan Ramadan, nanti jangan-jangan dia nggak puasa Ramadan, nyambut doang. Pengertian itu harus dipahami secara utuh. Hadisnya juga harus ditampilkan perawinya siapa. Perawinya siapa? Nah itu. Karena Rasulullah kan kalau mengucapkan hadis nggak pakai bahasa Indonesia kan, pakai bahasa Arab, jadi harus Arabnya. Arabnya siapa nanti bisa dideteksi. Jadi bukan sekedar menyambut saja, tapi dia harus beramal. Begitu maksudnya. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, kajian pagi ini. Besok katanya nggak ada saya tetap isi katanya. Ya. Semua mubalik sudah itikaf. Jadi untuk Jumat dan Ahad mereka nggak ngisi lagi. Saya yang isi, insya Allah. Kalau ada di rumah, gitu. Ya, jadi saya ngisi. Jadi karena itu besok dipisah. Ini kan akidah dan akhlak biasanya campur di hari Kamis. Besok kita akan membahas akidah, insya Allah. Semoga Allah memberi pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dan melindungi dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta Allah berkenan mentakdirkan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihat, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.